2 surat tugas. Padahal tugas itu bukanlah tupoksinya Dayasos, ya, tapi Pak Menteri Juliari memaksa saya untuk menjalankan tugas itu. Jadi saya hanya menjalankan tugas berdasarkan surat tugas itu, yang seharusnya tupoksi itu adalah tupoksinya dari Linjamsos, Ditjen Linjamsos. Tapi Pak Menteri memberikan tugasnya itu ke Dayasos. Artinya ada tekanan gitu Pak ya? Iya. Ada ancaman misalkan akan dipecat atau... Jelas di situ di dalam dengan adanya 2 surat tugas itu, yang seharusnya bukan tugasnya Linjamsos, tetapi yang seharusnya bukan tugasnya Dayasos, tapi diberikan kepada Copot. ya Pak Nurut, Copot dan sebagainya. Nah, 2 surat itu apa Pak? Berkaitan soal apa? 2 surat yang tidak ada kaitannya dengan... Ya, surat tugas untuk menjalankan surat untuk menjalankan tugas itu. Padahal saat itu COVID, ya, untuk memberikan bantuan beras. Padahal itu bukan tugasnya Dayasos. Dayasos harusnya memberikan pemberdayaan, bukan memberikan bantuan beras. Oh gitu ya. Ya lalu kalau memang itu Anda nggak menolak Pak, ketika memang itu bukan tupoksi Anda? Ya di awal menolak kita untuk menyatakan bahwa ini bukan tupoksi saya. Nah kalau memang bukan menurut Anda yang paling bertanggung jawab, artinya memang Juliari harus jadi tersangka lagi untuk kasus penyaluran gitu ya? Iya, harusnya Pak Juliari yang bertanggung jawab sebagai PA gitu. Karena saya bukan PA, bukan juga KPA saya ini. Itu saya hanya dirjen yang menjalankan tugas sebagai dirjen yang mengkoordinir beberapa eselon 2 gitu. Nah kalau menurut kemarin Pak Deputi Penindak kan disampaikan karena dalam penyaluran ini ada dugaan penggelembungan harga, itu gimana Pak? Kita perlu konfirmasi ke Bapak. Jadi terima kasih rekan-rekan. Hari ini Pak Edi, mantan Dirjen Dayasos, Kemensos ini pada saat COVID ini diperiksa sebagai saksi. Namun tadi yang beliau sampaikan ya luar biasa, beliau ini korban. Yang pertama, beliau ini bukan PA, bukan pengguna anggaran, dan beliau juga bukan KPA. Yang PA adalah Pak Menterinya pada saat itu, Pak Juliari, Mensos saat itu, dan KPA-nya itu Ditjennya ya, Pak Bambang. Lalu PPK-nya itu Pak Ibnu. Jadi beliau tidak sama sekali menguasai anggaran. Apabila tadi ditanyakan penggelembungan dana dan segala macam, itu tidak tepat diberikan kepada beliau. Beliau ini orang yang dikorbankan. Kenapa dikorbankan? Karena ini beliau bukan menjadi pengguna anggaran, bukan menjadi kuasa anggaran. Lalu beliau saat ini yang diminta satu-satunya dari Kemensos yang diminta pertanggungjawaban. Tadi juga kami ketahui bahwa tidak ada yang disita dari beliau. Tapi ada pihak lain yang HP-nya disita, yang lain-lain yang harusnya biasanya kalau HP-nya disita jadi tersangka. Tapi ini beliau tidak ada yang disita sama sekali. Jadi benar-benar bersih, benar-benar clean. Namun saat ini satu-satunya di kasus dengan DNR ini yang dijadikan tersangka. Dan sampai saat ini kami juga belum tahu, tadi kami tanyakan apa yang menyebabkan beliau dijadikan tersangka, belum mendapat jawaban. 2 alat bukti apa yang menyebabkan beliau jadi tersangka, sampai detik ini kami belum mendapatkan. Jadi ini beliau ini dizolimi dan belum mendapatkan keadilan. Yang tadi beliau harapkan bahwa ini tuh semuanya tanggung jawab dari Pak Juliari, Menteri saat itu. Karena ini kasusnya sama BGR dan DNR. Jadi sama, kenapa di sini hanya beliau, padahal beliau bukan kuasa anggaran, beliau juga bukan pengguna anggaran. Nah itu yang penting, dan ini kami harapkan bahwa beliau akan mendapatkan keadilan. Kami akan